Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Dewi Arborea, NPM S1D018032. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penawaran Jagung di Indonesia. Di mana yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya ialah salah satu komoditi palawija yang memiliki peranan penting di Indonesia adalah jagung atau nama ilmiahnya Zea mays. Selain sebagai sumber protein dan kalori yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, jagung juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan seperti sebagai bahan pangan, contohnya kayak minyak goreng, sayuran, lauk, gula jagung, sirup, pati, asam cuka, asam citrat, bahan pangan seperti makanan ternak, dan bahan bakar nabati seperti biofuel yang akan digunakan sebagai substitusi premium, serta bahan baku farmasi maupun industri lainnya seperti pupuk hijau, kompos, bahan kertas, dekstrin, aseton, etil alkohol, gliserol, perekat, tekstil, dan sebagainya. Nilai nutrisi jagung hampir seimbang dengan beras dan dapat menggantikan beras sebagai bahan makanan pokok. Nah, masih terdapat daerah di Indonesia yang berbudaya mengkonsumsi jagung, antara lain seperti Madura, Pantai Selatan, Jawa Timur, Pantai Selatan Jawa Tengah, Yogyakarta, Pantai Selatan Jawa Barat, Sulawesi Selatan bagian timur, Kendari, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bolang Monggodo, Maluku Utara, Karo, Dairi, Simalungun, NTT, dan sebagian NTB. Itu menurut Riyadi tahun 2007. Nah, di mana rumusan masalah yang ada di hasil penelitian saya ini ada 4. Yang pertama adalah apakah harga jagung mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia? Yang kedua, apakah luas lahan mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia? Yang ketiga, apakah produk domestik bruto atau PDB mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia? Atau yang keempat, apakah jumlah penduduk mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia? Selanjutnya yaitu tujuan. Sebagaimana di rumusan masalah tadi, tujuan saya juga ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apakah harga jagung mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah luas lahan mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah PDB mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui apakah jumlah penduduk mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Lanjut yang kedua, bab 2 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini terdapat jenis dan sumber data. Untuk jenis data yang saya gunakan pada penelitian saya ini yaitu jenis data time series, di mana sumber data yang saya dapatkan itu berasal dari skripsi yang berjudul Analisis Penawaran Jagung di Indonesia yang disusun oleh Dr. Randus Yasri di Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Padang. Nah, selanjutnya spesifikasi model. Spesifikasi model yang digunakan pada penelitian ini yaitu model dengan variabel beda kala atau lagged variable. Dengan rumus fungsi untuk model ini yaitu kita sama dengan F dalam kurung HCT, HCT kurang 1, HKT, LWT tutup kurung, atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut, di mana ln kita sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln HCT ditambah beta 2 ln HCT kurang 1 ditambah beta 3 ln HKT ditambah B4 ln LWT ditambah. Selanjutnya yaitu bab 3 hasil dan pembahasan. Untuk uji yang pertama yang saya lakukan yaitu uji heteroskedastisitas, di mana dari hasil uji hetero ini nilai p-value yang saya dapatkan yaitu ternyata lebih besar daripada nilai A-nya, di mana kita ketahui bahwa nilai A itu adalah sebesar 0,05. Ternyata nilai p-value lebih besar daripada nilai A yaitu hanya 0,21375. Sedangkan nilai p-value yang lain lebih kecil daripada nilai A, yaitu ada nilai 0,0616, 0,00745, 0,00516. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu terjadi heteroskedastisitas, karena tidak semua variabel itu mempunyai nilai A yang lebih besar daripada nilai p-value-nya. Yang kedua, uji yang kedua yang saya gunakan yaitu adalah autokorelasi, di mana setelah melakukan analisis dengan model beda kala didapatkan hasil Durby-Waston pada analisis ini yaitu sebesar 0,8316, di mana artinya bahwa pada data ini itu tidak terdapat autokorelasi, karena autokorelasi adalah masalah yang terjadi pada data akibat dua variabel X yang saling berkorelasi. Untuk itu tidak perlu perbaikan pada data yang saya analisis ini.
Selanjutnya ada uji Selanjutnya adalah setelah dilakukan pemeriksaan pada data yang saya analisis, didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari tabel di samping yang pertama ada R-square senilai 0,9859, p-value uji F sebesar 0,0000, p-value uji T ada 4 karena saya menggunakan 4 variabel. Yang pertama ada 0,091, yang kedua ada 0,263, yang ketiga ada 0,000, yang keempat ada 0,599. Dari hasil analisis nilai R-square yaitu sebesar 0,985. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu sebesar 98,59% dan selebihnya adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, kemudian untuk uji F didapatkan p-value sebesar 0,000. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai A yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil daripada nilai A, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya atau permintaan jagung tadi. Nah, selanjutnya untuk hasil analisis uji T, nilai p-value yang didapatkan yaitu sebesar 0,091 untuk variabel harga jagung, di mana jika dibandingkan dengan nilai A, di mana nilai A yaitu sebesar 0,05, nilai p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Dari hasil ini diketahui bahwa harga jagung tidak mempengaruhi permintaan jagung di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada teori ekonomi permintaan dipengaruhi oleh harga. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan teori ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk konsumen yang mengkonsumsi secara langsung memungkinkan dipengaruhkan tingkat permintaan. Namun untuk konsumen yang akan memproduksi ulang jagung tersebut, maka harga tidak dipengaruhi. Mengapa demikian? Sebab kebutuhan input produksi yaitu jagung untuk memproduksi suatu produk sudah direncanakan jumlahnya agar dapat memproduksi produk sesuai dengan target pemasaran. Untuk itu harga jagung pada saat ini atau tahun ini tidak mempengaruhi para produsen untuk membeli jagung. Selanjutnya, sedangkan untuk nilai p-value uji T yang luas lahan didapatkan hasil yaitu sebesar 0,263. Nah, nilai ini lebih besar daripada nilai A yaitu 0,05, yang mana artinya variabel luas lahan ini tidak mempengaruhi penawaran dan permintaan konsumen terhadap jagung. Hal ini terjadi karena lahan yang luas belum tentu dapat memproduksi hasil yang banyak, jagung yang banyak, yang mana jumlah penawaran ini akan meningkat jika produksi yang dihasilkan pun akan banyak, seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk nilai p-value uji T yang PDB atau produk domestik bruto didapatkan hasil sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada nilai A yaitu sebesar 0,05, yang mana artinya variabel PDB mempengaruhi penawaran dan permintaan penawaran saja konsumen terhadap jagung. Hal ini sesuai dengan teori penawaran bahwa pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap komoditas tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah nilai p-value uji T atau jumlah penduduk. Didapatkan hasil sebesar 0,599. Nilai ini lebih besar daripada nilai A yaitu 0,05, yang artinya variabel SFT atau variabel jumlah penduduk tadi tidak mempengaruhi penawaran konsumen terhadap jagung. Hal ini terjadi karena semakin banyak jumlah penduduk belum tentu akan dapat meningkatkan penawaran, yang mana penawaran yang akan ditawarkan adalah jumlah produksi kan. Nah, jika jumlah produksi yang dihasilkan tidak maksimal, maka penawaran pun ya tidak akan meningkat seperti itu. Selanjutnya itu bab 4 penutup, di mana dari hasil penelitian saya tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, hasil jagung ternyata tidak mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Yang kedua, luas lahan ternyata tidak mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Yang ketiga, produk domestik bruto atau PDB ternyata mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Yang keempat, jumlah penduduk ternyata tidak mempengaruhi penawaran jagung di Indonesia. Untuk sarannya yaitu peneliti sebaiknya ke depannya harus berhati-hati dalam penyiapan data yang akan dianalisis, karena apabila terdapat kesalahan data, maka akan mempengaruhi hasil analisis ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya tahu ini mungkin masih kurang akurat, tapi saya
berterima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan ilmu-ilmu ekonometrika kepada saya. Semoga nilai saya juga baik ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.